Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Puspa Pertiwi, DNPM 233510549. Saya dari kelas 6C dengan mata kuliah Praktikum Pemrograman Mobile. Selamat pagi semuanya, kepada eh, abang-abang ataupun kakak-kakak penguji UAS Praktikum Pemrograman Mobile. Di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi minimum viable produk atau MVV bernama Kampus Market yang telah saya bangun. Kampus Market ini merupakan platform marketplace jual beli barang bekas khususnya mahasiswa. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi mahasiswa UIR agar dapat melakukan transaksi barang pre-love seperti buku kuliah elektronik, perlengkapan kos secara aman, praktis, dan terintegrasi langsung dengan sistem COD di area kampus. Baiklah, langkah pertama di sini adalah fitur 1, yaitu autentikasi validasi form. Di sini kita pertama kali kita lihat pada halaman login dan daftar akun sesuai dengan ketentuan soal, itu soal pada nomor 5. Aplikasi ini dilengkapi dengan sistem validasi form yang ketat. Jika kita menekan tombol masuk tanpa mengisi data atau dengan form email yang salah, sistem akan langsung mendeteksi dan menampilkan pesan error secara real time demi menjaga keamanan data. Nah, dan di sini dapat kita lihat ada masuk akun dan daftar akun. Jika kita belum memiliki akun, maka kita akan bisa mendaftarkan akun terlebih dahulu. Jika sudah, kita langsung saja. Setelah akun terdaftar, maka kita akan masuk. Dan kebetulan di sini saya sudah ada contoh akun dan kata sandi akunnya. Langsung saja, di sini kita akan masuk ke marketplace-nya. Masuk ke marketplace-nya. Nah, di sini kita sudah login ke halaman dashboard-nya ataupun tampilan setelah login. Adapun tadi untuk autentifikasi proyek ini memanfaatkan auto konteks untuk mengunci navigasi utama. Penggunaan wajib melakukan login terlebih dahulu sebelum bisa mengakses menu katalog produk. Sekarang akan masuk menggunakan pengujian dummy JSON seperti yang terlihat transisinya berjalan mulus menggunakan conditional rendering pada root navigator. Selanjutnya itu adalah fitur 2. Seperti ini, halaman setelah kita login, itu adalah katalog, pencarian, stat, dan manajemen. Setelah berhasil kita masuk dari halaman login tadi, kita akan diarahkan ke halaman katalog produk ini. Tampilan ini dibangun menggunakan tata letak flagbox yang responsif dan rapi. Di sini daftar produk dibuat menggunakan komponen atau flatlist. Penggunaan flatlist ini krusial agar aplikasi kita ini tetap ringan, hemat memori, dan anti lag meskipun memuat ratusan produk dari internet. Di sini saya juga mengimplementasikan StatHawk untuk fitur pencarian real time. Nih, di sini kita ada beberapa fitur. Kita ingin mencari kategori misalnya makeup ataupun elektronik. Di sini tersedia barang apa saja yang akan kita mau. Maka misalnya seperti beauty atau kecantikan. Nah, maka di sini dia akan tampil barang-barang untuk kecantikan doang. Gitu. Jadi ketika saya klik kata kunci pada kolom pencarian, daftar produk ini akan langsung terfilter secara dinamis tanpa menggunakan performa rendering aplikasi. Jadi data produk ini diambil langsung dari public API internet, yaitu dummy JSON. Nah, di sini misalnya kita mau cari furniture, nah maka di sini akan muncul seperti kursi, meja, dan sofa dan lainnya. Dan pada halaman ini kita bisa lihat selanjutnya itu adalah fitur 3, detail produk dinamis dan fitur nyata COD-nya. Nah, di sini misalnya kita klik salah satu barang atau produk pada marketplace ini, misalnya saya ingin membeli kursi nih, di sini.
Nah, di sini akan tampil seperti detail produknya. Saat halaman dibuka, aplikasi menggunakan komponen status view yang menangani status networking dengan jelas, menampilkan indikator, memuat data, atau loading, menampilkan produk jika sukses atau memicu retry jika gagal. Jadi untuk membuat aplikasi ini terasa lebih nyaman sebagai marketplace barang bekas mahasiswa, saya menambahkan fitur adaptif seperti dapat kita lihat di sini adalah kondisi barang. Misalnya di sini kan kondisi barang ada 98%, di mana presentasi diskon dari APA dimanipulasi secara logis untuk mempresentasikan tingkat kemulusan barang second hand. Dan kedua itu adalah profil penjual, namun pemiliknya barang diambil secara dinamis dari array review pada objek APA langsung dengan lancaran terverifikasi KTM mahasiswa. Nah, di sini kita bisa juga lihat siapa sih yang jual barang tersebut gitu. Dan yang ketiga adalah rekomendasi titik COD. Di sini kita bisa menyediakan informasi lokasi temu di area internal UIR seperti gedung rektor atau perpustakaan UIR. Dan di sini kita ingin membeli, ya udah kita klik aja beli sekarang atau kita mau COD juga bisa. Nah, setelah kita mengklik fitur ke WA, maka dia akan diarahkan langsung ke WA. Adapun kegunaan utama dari fitur ini adalah untuk memberikan informasi transparansi fisik bagi calon pembeli sebelum sepakat bertemu. Adapun sebagai aksi transaksi nyata terdapat tombol ajak di sini, ajak via WA COD. Ketika diklik, aplikasi akan memicu seperti tadi halaman fungsi linking eksternal untuk membuka WhatsApp secara otomatis dengan draft pesan yang sudah memuat nama penjual, nama barang, harga secara spesifik. Ini memudahkan mahasiswa bernegosiasi secara instan. Selanjutnya itu adalah fitur 4 stack global atau will list. Di sini misalnya saya mau masukkan kursi ataupun meja yang ingin saya beli. Nah, dapat kita lihat di sini adalah fitur berikutnya adalah wishlist atau keranjang menggunakan menu navigasi berbentuk tab di bawah layar. Penggunaan bisa pindah halaman keranjang dengan mudah. Manajemen data di sini dikelola secara terpusat menggunakan core contact atau global stat, sehingga produk bekas yang disukai di halaman detail akan langsung tersinkron di halaman will list secara otomatis tanpa perlu membuat ulang halaman. Misalnya di sini kita akan hapus barang yang kita sukai tadi. Nah, setelah itu apabila data-data ini kosong, kan ini kosong nih, setelah kita hapus, aplikasi menyajikan tampilan interaktif yang mengarahkan pengguna kembali ke halaman utama untuk menjelajahi barang-barang lo atau barang-barang Firlove mahasiswa lainnya. Jika kita klik tombol cari barang di katalog, maka kita akan diarahkan ke halaman katalog atau halaman utama pada sistem kita ini. Dan di sini dapat kita lihat ada halaman profil. Nah, di sini kita juga bisa mengedit profil kita. Nih, di sini ada nama lengkap, username, nomor telepon, dan alamat. Jika ada perubahan, kita bisa edit sendiri, dan jika tidak ada perubahan, ya sudah. Di sini kita juga bisa simpan, edit. Oke. Nah, di sini juga kita dapat melihat aktivitas di mana barang favorit, riwayat transaksi, keamanan sandi, dan di sini kita bisa logout atau keluar dari akun kita. Dan di sini juga ada berapa sih transaksi wishlist kita dan rating penjualan kita. Selanjutnya itu adalah kesimpulan dan penutup dari sistem saya ini, di mana sebagai kesimpulannya adalah aplikasi MVM Campus Market ini telah memenuhi seluruh 7 ketentuan wajib yang tertuang dalam lembar soal ujian.
mulai dari implementasi layout flagbox yang adaptif, komponen arsitektur yang reusable atau button, input thread, product card, eh, pengoptimalan flat list, manajemen state, pencarian, validasi, keamanan from login, productive alur navigasi, hingga integrasi asynchronous networking dengan API dummy JSON. Lebih dari sekitar memenuhi ini, saya di sini menambahkan fitur seperti integrasi WhatsApp API dinamis dan visualisasi kondisi barang second hand menjadi uh, Saraha menjadi platform ini sangat adaptif dan siap dikembangkan lebih jauh untuk kebutuhan real mahasiswa di lingkungan universitas. Demikian demonstrasi aplikasi UAS Praktikum pemrograman mobile ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.